Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, saya Dava Ramanda Asnawi. Saya selaku moderator di kelompok 6 dengan materi sistem endokrin. Sebelumnya di sini saya akan memperkenalkan rekan-rekan saya. Yang pertama ada Safana Balkis dan Siti Lamia. Dilanjut oleh saya sendiri, Dava Ramanda Asnawi. Kita lanjut ke table of contents. Yang pertama di sini yang dijelaskan itu ada pengertian dan fungsi, di mana di sini ada definisi dan tugas dari sistem endokrin. Yang kemudian ada klasifikasi, di mana di sini ada pengklasifikasikan hormon, terus ada macam-macam, di mana di materinya itu ada macam-macam kelenjar endokrin hewan, kemudian ada sistem endokrin vertebrata. Di situ akan menjelaskan tentang sistem endokrin pada hewan vertebrata. Selanjutnya ada sistem endokrin invertebrata. Ya, di situ ada penjelasan sistem endokrin yang berbeda tadi sebelumnya vertebrata dan ini invertebrata. Selanjutnya, yang pertama ada pengertian dan fungsi yang akan dijelaskan oleh saya sendiri, yaitu apa sih endokrin? Endokrin ialah sebelumnya itu endokrin berasal dari bahasa Yunani yang berarti endon atau dalam dan krino artinya berpisah. Jadi endokrin menyatakan organ tanpa saluran atau pembuluh yang sekresinya hormon diserap secara langsung ke aliran darah daripada dimasukkan ke sistem pembuluh sebelumnya ke peredaran darah. Lanjut, fungsi sistem endokrin ini yaitu sistem endokrin atau hormon dari sistem saraf secara bersama lebih dikenal sebagai super sistem neuroendokrin yang bekerja sama secara kooperatif untuk menyelenggarakan fungsi kendali dan koordinasi pada tubuh hewan. Di mana di sini ada fungsi dari sistem endokrin, yaitu yang pertama membedakan sistem saraf dan sistem reproduktif pada janin yang sedang berkembang. Yang kedua ada menstimulasi urutan perkembangan. Yang ketiga ada mengkoordinasi sistem reproduktif. Yang keempat ada memelihara lingkungan internal optimal. Selanjutnya, struktur sistem endokrin terdiri dari yang pertama ada kelenjar eksoskrin. Di sini kelenjar eksoskrin yang melepaskan sekresinya ke dalam duktus pada permukaan tubuh seperti kulit, kemudian atau organ internal seperti lapisan traktus intestinal. Nah, itu. Yang kedua ada kelenjar endokrin. Kelenjar endokrin ini termasuk hepar, pankreas, atau kelenjar eksoskrin dan endokrin. Kemudian ada payudara dan kelenjar lacrimalis untuk air mata. Nah, sebaliknya, kelenjar endokrin ini melepaskan sekresinya langsung ke dalam darah. Lanjut. Di sini ada sel-sel penyusun organ endokrin dapat dibedakan menjadi dua, yaitu ada sel neosekretori, yaitu sel yang berbentuk seperti sel saraf, tetapi berfungsi sebagai penghasil hormon. Nah, contohnya dari sel neosekretori ini, sel saraf pada hipotalamus. Selanjutnya ada sel endokrin sejati. Sel endokrin sejati ini bisa kita sebut juga sel endokrin klasik, yaitu sel endokrin yang benar-benar berfungsi sebagai penghasil hormon, tidak memiliki bentuk seperti sel saraf. Kelenjar endokrin sejati ini melepaskan hormon yang dihasilkan secara langsung dalam darah atau cairan tubuh. Next. Baik, selanjutnya itu ada klasifikasi hormon. Pertama di sini ada hormon perkembangan, di mana hormon perkembangan atau growth hormone ialah hormon yang memegang peranan di dalam perkembangan dan pertumbuhan. Hormon ini dihasilkan oleh kelenjar gonad. Kemudian ada hormon metabolisme, yaitu hormon metabolisme itu mengatur proses homeostasis glukosa dalam tubuh diatur oleh bermacam-macam hormon. Nah, contohnya itu ada glukagon sama katekolamin. Selanjutnya ada hormon tropik, itu yang dihasilkan oleh struktur khusus dalam pengaturan fungsi endokrin, yakni kelenjar hipofise sebagai hormon perangsang pertumbuhan folikel atau FSH pada ovarium dan proses spermatogenesis atau LH. Selanjutnya di sini ada hormon pengatur metabolisme air dan mineral. Itu
hormon yang dihasilkan oleh kelenjar tiroid untuk mengatur metabolisme kalsium dan fosfor. Selanjutnya ada macam-macam kelenjar endokrin yang dilanjutkan oleh Mbak Safana Balkis. Untuk Mbak Safana Balkis dipersilahkan. Baik, terima kasih kepada Saudara Dava selaku moderator. Yang selanjutnya saya akan menjelaskan macam-macam kelenjar endokrin. Macam-macam kelenjar endokrin, yang pertama adalah kelenjar pituitari atau yang sering kita kenal sebagai master of glands atau raja dari semua kelenjar karena dapat mengontrol kelenjar endokrin lainnya. Nah, sekresi dari kelenjar pituitari ini dipengaruhi oleh faktor emosi dan perubahan iklim. Pituitari ini dibagi menjadi dua bagian, yaitu hipofisis anterior dan hipofisis posterior. Contoh hormon dari hipofisis anterior itu adalah hormon somatotropin untuk pembelahan sel dan pertumbuhan, sedangkan hipofisis posterior itu contohnya adalah hormon oksitosin untuk merangsang kontraksi kelahiran. Yang selanjutnya adalah kelenjar tiroid. Nah, kelenjar tiroid ini merupakan kelenjar terbesar dalam tubuh manusia yang dapat ditemui di leher. Nah, kelenjar ini berfungsi untuk mengatur kecepatan tubuh membakar energi, membuat protein, dan mengatur kesensitifan tubuh terhadap hormon lainnya. Yang selanjutnya itu adalah kelenjar paratiroid. Nah, kelenjar paratiroid ini terdapat dua jenis sel dalam kelenjar paratiroid, yaitu sel utama yang mensekresi hormon paratiroid atau PTH yang berfungsi sebagai pengendali keseimbangan kalsium dan fosfat dalam tubuh, dan yang kedua adalah sel oksofilik yang merupakan tahap perkembangan sel Sef. Yang selanjutnya adalah timus. Nah, kelenjar timus ini merupakan kelenjar yang bertanggung jawab dalam pertumbuhan manusia. Nah, kelenjar timus ini bekerja pada saat usia pertumbuhan. Bila kekurangan kelenjar timus ini akan menghasilkan kita tuh menderita kretinisme atau kekerdilan, sedangkan kita bila kelebihan itu menimbulkan gigantisme atau raksasa. Yang selanjutnya itu adalah adrenal. Kelenjar adrenal atau kelenjar anak ginjal terletak di atas ginjal bagian kiri dan kanan. Bagian luar dari kelenjar adrenal itu berwarna kekuningan yang menghasilkan kortisol yang disebut dengan korteks, dan bagian medula yang menghasilkan adrenalin atau epinefrin dan non-adrenalin atau norepinefrin. Hormon adrenalin ini bekerja antagonis dengan hormon insulin dalam mengatur gula dalam darah agar tetap normal. Yang selanjutnya itu adalah kelenjar pankreas. Nah, ada beberapa kelompok sel pada pankreas yang dikenal sebagai pulau Langerhans yang dapat menghasilkan hormon insulin. Nah, hormon insulin ini berfungsi mengatur konsentrasi glukosa dalam darah. Apabila kita kekurangan hormon insulin, itu dapat menyebabkan penyakit diabetes yang ditandai dengan meningkatnya kadar glukosa dalam darah. Selain menghasilkan insulin, pankreas ini juga menghasilkan hormon glukagon yang bekerja antagonis dengan hormon insulin. Dan yang terakhir adalah gonad. Kelenjar gonad atau kelenjar kelamin adalah kelenjar endokrin yang memproduksi dan mengeluarkan steroid yang mengatur pembangunan tubuh dan mengendalikan karakteristik seksual sekunder. Gonad adalah organ yang memproduksi sel kelamin. Pada pria, gonadnya itu berupa testis dan pada wanita itu berupa ovarium. Kemudian, sistem endokrin pada hewan vertebrata. Nah, semua hewan vertebrata seperti ikan, amfibi, reptil, burung, mamalia, termasuk manusia, itu memiliki kelenjar endokrin yang sama dan melepaskan hormon yang mirip dengan pengendalian, pembangunan, pertumbuhan, reproduksi, dan tanggapan lainnya. Yang pertama itu sistem endokrin pada amfibi. Katak atau amfibi ini memiliki beberapa kelenjar endokrin yang menghasilkan sekresi intern yang disebut dengan hormon. Nah, fungsinya itu untuk mengatur atau mengontrol tugas-tugas tubuh, merangsang baik yang bersifat mengaktifkan atau mengerem pertumbuhan, mengaktifkan bermacam-macam jaringan, dan berpengaruh terhadap tingkah laku makhluk hidup. Nah, pada dasar otak terdapat glandula pituitari atau glandula hipofisa.
Bagian tengah glandula pituitari menghasilkan hormon intermedin. Bagian posterior glandula pituitari itu menghasilkan hormon yang mengatur pengambilan air dan hormon tiroid yang mengatur metabolisme. Kemudian kelenjar pankreas menghasilkan enzim dan hormon insulin. Yang selanjutnya adalah sistem endokrin pada afas. Kelenjar endokrin pada afas terdiri atas glandula pituitaria dan hipofisa. Terletak di dasar otak pada ujung infundibulum, glandula tiroidea yang terletak di bawah pena jugularis dekat cabang arteri subclavia dan arteri karotis. Glandula pankreatus menghasilkan hormon insulin, glandula supranalis atau glandula adrenalis terletak pada permukaan ventral dan ren, glandula seksualis menghasilkan hormon yang mempengaruhi tanda kelamin sekunder, terutama terletak pada warna bulu. Kemudian ada sistem endokrin pada Pisces. Nah, sistem endokrin pada Pisces ini umumnya tuh suatu sistem yang mirip dengan vertebrata yang lebih tinggi tingkatannya. Namun, pada Pisces ini memiliki beberapa jaringan endokrin yang tidak dimiliki pada vertebrata lain. Contohnya itu adalah badan Stanius, yang fungsinya itu sebagai kelenjar endokrin yang membentuk dalam proses osmoregulasi. Nah, kelenjar endokrin Pisces ini terdiri atas kelenjar pituitari, kelenjar tiroid, kelenjar paratiroid, kelenjar internal atau adrenal cortex, jaringan kromafin, gonad, badan pineal, dan badan Stanius. Hormon yang dihasilkan oleh kelenjar yang berasal dari ektodermal adalah protein, peptida, atau derivat dari asam-asam amino, sedangkan hormon yang dihasilkan oleh kelenjar yang berasal dari mesodermal, contohnya itu adalah gonad, korteks, dan adrenal, itu berupa steroid. Kemudian yang terakhir adalah sistem endokrin pada reptil. Nah, sistem endokrin yang terdapat pada reptil ini umumnya itu menghasilkan hormon yang berfungsi untuk tubuh normal, yang penting untuk fungsi tubuh normal. Contohnya itu adalah ular memiliki kelenjar endokrin yang sama seperti mamalia, misalnya saja seperti hormon tiroid, paratiroid, dan juga kelenjar adrenal. Nah, kelenjar tiroid itu terletak di daerah tenggorokan yang bertanggung jawab untuk pertumbuhan dan juga perkembangan hewan. Sedangkan paratiroid disebut adalah struktur yang dipasangkan yang berlokasi dekat dengan tiroid dan membantu dalam proses metabolisme kalsium dan sistem peredaran darah pada reptil. Mungkin itu saja dari saya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Siti Lamiah. Kepada Siti Lamiah, dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Siti Lamiah, NPM 1911060433. Nah, di sini saya akan melanjutkan materi tentang sistem endokrin pada invertebrata. Nah, next. Nah, sistem endokrin pada invertebrata. Nah, sejumlah invertebrata tidak mempunyai organ khusus untuk sekresi hormon, sehingga sekresinya dilaksanakan oleh sel neurosekretori yang merupakan sumber hormon pada invertebrata. Nah, sel neurosekretori dapat ditemukan antara lain pada Coelenterata, Platyhelminthes, Nematoda, Annelida, Mollusca, Crustacea, dan Insecta. Next. Nah, sistem endokrin pada invertebrata yang dapat ditemukan itu pada Coelenterata. Nah, Coelenterata ini adalah contohnya hidra. Nah, hidra mempunyai sejumlah sel yang dapat menghasilkan senyawa kimia yang berperan dalam proses reproduksi, nah, pertumbuhan, dan regenerasi. Apabila kepala hidra dipotong, sisa tubuhnya akan mengeluarkan molekul peptide yang disebut aktivator kepala. Nah, zat tersebut pun akan menyebabkan sisa tubuh yang dapat membentuk mulut dan tentakel, dan selanjutnya membentuk daerah kepala. Nah, yang kedua itu ada Platyhelminthes. Nah, Platyhelminthes ini
dapat menghasilkan hormon yang berperan penting dalam proses regenerasi. Hormon yang dihasilkan tersebut juga terlibat dalam regulasi osmotik, ionik, dan proses reproduksi. Nah, yang ketiga itu ada nematoda. Nah, nematoda ini dapat mengalami ganti kulit hingga 4 kali dalam siklus hidupnya. Nah, serta mempunyai struktur khusus yang berfungsi untuk sekresi neurohormon yang berkaitan erat dengan sistem saraf. Nah, struktur khusus tersebut terdapat pada ganglion di daerah kepala dan beberapa pada daerah korda saraf. Nah, yang keempat itu ada annelida. Nah, sejumlah annelida seperti poliseta, misalnya neris, oligoseta, misalnya lumbricus, atau hirudinae, misalnya lintah. Nah, sudah memperlihatkan adanya derajat sefalisasi yang memadai. Otak hewan tersebut memiliki sejumlah besar sel saraf yang berfungsi sebagai sel sekretori. Nah, hewan ini juga telah memiliki sistem sirkulasi yang berkembang sangat baik sehingga kebutuhan untuk menyelenggarakan sistem kendali endokrin dapat terpenuhi. Nah, sistem endokrin ini berkaitan erat dengan aktivitas pertumbuhan, perkembangan, regenerasi, dan reproduksi. Next. Nah, yang kelima itu ada moluska. Nah, moluska itu seperti siput mempunyai sejumlah besar sel neuroendokrin yang terletak pada ganglia penyusun sistem saraf pusat. Nah, hewan ini juga memiliki organ endokrin klasik. Nah, senyawa yang dilepaskan menyerupai protein dan berperan penting dalam mengendalikan osmoregulasi, pertumbuhan, serta reproduksi. Nah, reproduksi pada moluska sangat rumit karena hewan ini bersifat homoprodit atau gamet jantan dan betina terdapat dalam satu tubuh. Beberapa spesies hewan dan kelompok ini bersifat protandri, atau pada hewan yang bersifat protandri, gamet jantan terbentuk lebih dahulu daripada gamet betina. Nah, pada hewan ini ditemukan adanya hormon yang merangsang pelepasan telur dari gonad dan mengeluarkan telur dari kemampuan untuk dari tubuh. Nah, yang keenam itu ada krustasea. Nah, seperti halnya invertebrata lain, sistem endokrin pada krustasea umumnya berupa sistem neuroendokrin. Nah, meskipun mempunyai organ endokrin klasik, fungsi tubuh yang dikendalikan oleh sistem endokrin antara lain osmoregulasi, laju denyut jantung, komposisi darah, pertumbuhan, dan pergantian kulit. Nah, yang terakhir itu ada insekta. Nah, insekta ini terdapat 3 kelompok sel neuroendokrin yang utama. Yang pertama itu sel neurosekretori medialis, yaitu memiliki akson yang membentang hingga ke corpora cardiaca. Ya, ini sepasang organ yang berfungsi sebagai tempat penyimpanan dan pelapisan neurohormon. Yang kedua itu sistem neurosekretori lateralis, yaitu memiliki akson yang membentang hingga ke corpora cardiaca. Nah, yang ketiga itu ada sel neurosekretori subesofagal, yaitu terdapat di bawah kerongkongan dan memiliki akson yang membentang ke corpora alata yang merupakan organ endokrin klasik. Nah, sekian dari saya. Ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, mungkin sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila kami ada kesalahan, kami mohon maaf. Kepada Allah kami mohon ampun. Untuk pertanyaan, bisa nanti kita bertanya saat pertemuan di Zoom maupun di grup WhatsApp. Saya akhiri, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.